Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anggriani dengan NIM 12511624292. Di sini saya dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sumber-sumber pendidikan Islam. Nah, di sini tahu apa itu sumber-sumber pendidikan Islam. Sumber-sumber pendidikan Islam itu adalah dasar atau pedoman yang digunakan dalam proses pendidik manusia agar memiliki ilmu, akhlak dan keimanan yang baik sesuai ajaran Islam. Sumber ini menjadi acuan dalam menentukan tujuan pendidik, materi pembelajaran, cara mendidik dan pembentukan karakter manusia. Dalam ilmu pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang beriman dan berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya akan menjelaskan sumber-sumber pendidikan Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber utama penting bagi Islam. Al-Quran berisi petunjuk hidup, aturan, nilai, moral, serta ajaran tentang ilmu pengetahuan dan akhlak. Semua dasar pendidikan Islam berasal dari Al-Quran karena isinya dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang benar dan sempurna. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali ayat-ayat menjelaskan pentingnya menuntut ilmu, berpikir dan berperilaku baik. Misalnya, pada wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk membaca dalam surah Al-A'la ayat 1-5. Ayat tersebut menunjukkan bahawa pendidikan dan ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Di sini ada fungsi Al-Quran dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada menjadi pedoman hidup manusia. Yang kedua, mengajarkan akidah atau keimanan. Yang ketiga itu membentuk akhlak yang baik. Yang keempat ada memberikan petunjuk tentang hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Nah, contoh penerapan sehari itu, seseorang guru mengajarkan kejujuran kepada siswa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentang larangannya berbohong dan pentingnya amanah. Di sini ada yang kedua ada hadis dan sunnah. Nah, hadis dan sunnah itu, hadis adalah sumber pendidikan Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, memperkuatkan isi Al-Quran. Jika dalam Al-Quran ada ajaran yang masih umum, maka hadis memberikan penjelasan yang lebih rinci. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga dikenal sebagai pendidik terbaik. Cara beliau mengajar sangat lembut, penuh kesabaran dan sesuai dengan kondisi orang yang diajarkan. Maka oleh karena itu metode pendidikan Rasulullah SAW menjadi contoh dalam dunia pendidikan Islam. Contoh, Rasulullah mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, berkata sopan dan menyayangi sesama manusia. Nilai-nilai tersebut kemudian diterapkan dalam pendidikan di sekolah maupun keluarga. Yang ketiga itu ada ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah usaha para ulama untuk menentukan hukum atau solusi terhadap masalah yang diberikan, dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam pendidikan Islam, ijtihad itu digunakan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Nah, karena kehidupan manusia itu terus berkembang, maka pendidikan Islam itu juga harus mampu menjawab tentang modern seperti perkembangan teknologi, media sosial dan perubahan perilaku masyarakat. Disinilah pentingnya ijtihad. Nah, fungsi ijtihad itu dalam pendidikan Islam itu yang pertama itu menjawab masalah pendidikan yang baru. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, membantu pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, memberikan solusi terhadap persoalan sosial dan moral. Contohnya itu seperti penggunaan teknologi
digital dalam pembelajaran agama merupakan hasil pemikiran modern yang ditetapkan berlandasan nilai Islam. Yang keempat itu ada pendapat ulama. Nah, Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan sebanyak ulama lainnya juga menjadi sumber pendidikan Islam. Nah, mereka itu memberikan pemikiran, teori dan metode pendidikan yang membantu perkembangan ilmu pendidikan Islam. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana cara mendidik anak, membentuk akhlak dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pemikiran mereka itu masih digunakan sampai sekarang di berbagai lembaga pendidikan Islam. Contohnya itu, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya membentuk seseorang pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu terakhir yaitu lingkungan dan pengalaman hidup. Nah, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat juga menjadi sumber pendidikan karena seseorang belajar dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan pertama bagi seseorang anak itu berasal dari keluarga. Orang tua itu mengajar salat, sopan santun, dan nilai agama sejak kecil. Selain itu, pengalaman hidup juga dapat menjadi pentingnya dalam pendidikan Islam. Dari pengalaman seseorang, belajar membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, di sini ada kesimpulan. Sumber-sumber pendidikan Islam itu terdiri dari Al-Quran, hadis, ijtihad, pendapat ulama, serta lingkungan kehidupan. Semua sumber tersebut saling berkaitan dalam membentuk pendidikan yang tidak hanya menekankan ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak dan keimanan. Dengan memahami sumber-sumber pendidikan, seseorang dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik, berilmu, dan memiliki karakter yang sesuai ajaran Islam. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.